yaitu bahwa adanya cabang dan kekalnya, meminta kepada adanya pokok. Adapun adanya pokok, maka tidak meminta kepada adanya cabang. Maka kekalnya pokok itu dengan cabang. Dan adanya cabang itu dengan pokok. Maka ilmu-ilmu diminta untuk mengetahuinya saja dan ilmu-ilmu muamalah, perniagaan, itu memerlukan, seperti perlu memerlukan cabang dan pokok. Maka tidak terlepas salah satu dari keduanya, dari yang lain. Walaupun yang satu pada tingkat pokok dan yang lain pada tingkat pengikut. Dan ilmu-ilmu muamalah, perniagaan, apabila ia tidak menjadi penggerak kepada amal, maka tidak adanya, adalah lebih baik daripada adanya. Kalau ilmu perniagaan itu tidak berbuat amalnya yang dimaksudkan, niscaya ia berdiri untuk menguatkan alasan yang memberatkan atas yang punya ilmu itu sendiri. Dan karena itulah, ditambahkan pada azab orang berilmu yang zalim atas azab orang bodoh yang zalim, sebagaimana telah kami kemukakan hadis-hadis dalam kitab ilmu dahulu. Penjelasan, bahwa wajib taubat itu umum pada semua orang dan keadaan. Maka tiada seorang pun sekali-kali terlepas daripadanya. Ketahuilah, bahwa zahiriah bunyi kitab suci Al-Quran, telah menunjukkan kepada yang tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat 24 An-Nur ayat 31. Allah berfirman secara umum firman-Nya. Dan cahaya mata hati juga menunjukkan kepada yang demikian. Karena arti taubat itu kembali kepada Allah dan menjauhkan diri dari jalan setan. Dan tidak tergambar yang demikian, selain dari orang yang berakal. Dan tidak sempurna garizah, insting, akal, selain sesudah sempurna garizah nafsu syahwat, marah dan lain-lain sifat tercela, yang menjadi jalan-jalan setan, kepada menipu manusia. Karena kesempurnaan akal itu hanya ada ketika berumur sekitar 40. Dan pokok akal itu, sesungguhnya sempurna ketika hampir dewasa. Dan permulaannya tampak sesudah berumur 7 tahun. Dan nafsu syahwat itu tentara setan. Dan akal itu tentara malaikat. Apabila keduanya berkumpul, lalu dengan sendirinya timbul peperangan di antara keduanya. Karena salah satu daripada keduanya tidak mengakui yang lain. Karena keduanya itu berlawanan. Maka tolak-menolak di antara keduanya, adalah seperti tolak-menolak di antara malam dan siang, terang dan gelap. Manakala menang salah satu daripada keduanya, niscaya dengan sendirinya mengejutkan yang lain. Apabila nafsu syahwat itu sempurna pada masa kecil dan muda, sebelum sempurna akal, maka tentara setan telah mendahului. Dan ia menguasai tempat. Dan sudah pasti, jatuhlah kejinakan dan kemesraan hati kepadanya, hal-hal yang biasanya dikehendaki oleh nafsu syahwat. Dan yang demikian itu mengerasi kepadanya. Dan akan sukarlah mencabut diri daripadanya. Kemudian, bersinarlah akal yang menjadi barisan dan tentara Allah dan yang melepaskan wali-walinya dari tangan musuh-musuhnya, sedikit demi sedikit dengan berangsur-angsur. Kalau akal itu tidak kuat dan tidak sempurna, niscaya terserahlah kerajaan hati bagi setan. Dan setan yang terkutuk itu melaksanakan janjinya, di mana ia mengatakan, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, sudah tentu aku akan membinasakan, menyesatkan, turunannya, selain dari sebahagian kecil. Surat 17 Al-Isra, ayat 62. Jikalau akal itu sempurna dan kuat, niscaya awal kesibukannya, ialah mencegah tentara setan, dengan menghancurkan nafsu syahwat, berpisah dari adat kebiasaan dan mengembalikan tabiat dengan jalan paksaan kepada ibadah. Dan tidak ada arti taubat, selain ini. Yakni, kembali dari jalan, yang penunjuknya nafsu syahwat dan pengawalnya setan, kepada jalan Allah Ta'ala. Dan tidak adalah dalam wujud itu anak Adam, manusia, selain nafsu syahwatnya, yang mendahului atas akalnya. Dan harizahnya, insting, yang menjadi alat senjata setan, yang mendahului atas instingnya yang menjadi alat senjata malaikat. Maka adalah kembalinya dari apa yang telah mendahului kepadanya, atas perbantuan nafsu syahwat itu perlu pada pihak setiap insan, nabi dia ataupun orang bodoh.
Maka janganlah Anda menyangka bahwa kepentingan ini tertentu dengan Nabi Adam saja. Dan orang telah bersajak. Janganlah engkau menyangka, Hindun seorang saja yang menyalahi janji. Sifat diri perempuan cantik semua, adalah seperti Hindun tadi. Bahkan itu adalah hukum azali, tiada kesudahan, permulaan, yang termaktub atas jenis insan, yang tidak mungkin harus menyalahinya, selama tidak berganti sunnah ilahi, yang tidak dapat diharap pada pergantiannya. Jadi, setiap orang yang telah dewasa, menjadi kafir yang bodoh, maka haruslah ia bertaubat dari kebodohan dan kekufurannya. Apabila ia telah dewasa sebagai orang muslim, karena mengikuti ibu bapaknya, yang lengah dari hakikat, makna keislamannya, maka haruslah ia bertaubat daripada kelalaiannya, dengan memahami arti Islam. Karena tidak memadai keislaman ibu bapaknya sedikitpun kepadanya, selama ia tidak Islam sendiri. Kalau ia telah memahami yang demikian, maka haruslah ia kembali dari adat kebiasaannya dan kesukaannya untuk meluas di belakang nafsu syahwat, tanpa ada yang memalingkan, dengan kembali kepada acuan batas-batas hukum Allah, tentang larangan, pelepasan, terbuka dan meluas. Dan itu adalah termasuk di antara pintu-pintu taubat yang tersukar. Dan padanya telah binasa kebanyakan orang, apabila mereka itu lemah daripadanya. Dan semua ini adalah kembali dan taubat. Maka menunjukkan, bahwa taubat itu fardu, ain, wajib terhadap setiap orang, yang tidak tergambar, bahwa ada seseorang dari manusia, yang tidak memerlukan kepada taubat, sebagaimana diperlukan oleh Adam. Maka kejadian anak tidak akan meluas sekali-kali, bagi apa yang tidak meluas padanya kejadian bapak. Adapun penjelasan wajibnya taubat itu terus-menerus dan dalam segala keadaan, maka adalah, bahwa setiap manusia itu tiada terlepas dari perbuatan maksiat dengan anggota tubuhnya. Karena tidak terlepas daripadanya nabi-nabi, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis, dari hal kesalahan nabi-nabi, taubat mereka dan tangisan mereka atas kesalahannya. Maka jikalau terlepas pada sebahagian keadaan daripada perbuatan maksiat anggota tubuh, niscaya tidak akan terlepas daripada cita-cita berdosa, dengan hati. Kalau terlepas pada sebahagian keadaan, daripada cita-cita, maka tiada akan terlepas daripada bisikan setan, dengan mendatangkan gurisan-gurisan hati yang berpisah-pisah, yang melumpuhkan daripada mengingati, berzikir, kepada Allah. Kalau terlepas juga daripada yang demikian, maka tiada akan terlepas daripada kelalaian dan keteledoran pada mengetahui Allah, sifat-sifatnya dan af'al, perbuatan-perbuatannya. Semua itu adalah kekurangan dan mempunyai sebab. Dan meninggalkan sebab-sebabnya, dengan berbuat yang lawannya, adalah kembali dari suatu jalan, kepada lawannya. Dan yang dimaksud dengan taubat itu, ialah, kembali. Dan tidaklah tergambar akan terlepasnya diri anak Adam, manusia, daripada kekurangan ini. Hanya mereka itu berlebih kurang pada kadarnya. Adapun pokoknya, maka tidak boleh tidak. Karena inilah, Nabi bersabda, sesungguhnya ditutupkan oleh hawa nafsu atas hatiku, sehingga aku memohonkan ampun kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali, bacalah sampai akhir hadis. Karena itulah, ia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan firman-Nya, supaya Allah mengampuni kesalahan engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Surat 48 Al-Fat ayat 2. Apabila adalah ini keadaan Nabi, maka bagaimanakah keadaan orang lain? Kalau Anda mengatakan, tidaklah tersembunyi, bahwa apa yang datang kepada hati, dari kegundahan-kegundahan dan gurisan-gurisan itu adalah kekurangan. Dan sesungguhnya kesempurnaan adalah pada terlepas daripadanya. Dan keteledoran dari mengenal, ilmu mengenal Allah Ta'ala, hakikat, makna keagungan Allah adalah kekurangan. Dan manakala bertambah ilmu mengenal Allah Ta'ala itu, niscaya bertambahlah kesempurnaan. Dan berpindah kepada kesempurnaan dari sebab-sebab kekurangan, adalah, kembali. Dan kembali itu, taubat. Akan tetapi, ini adalah hal-hal keutamaan, fadlilah, tidak hal-hal yang fardu, wajib. Dan Anda, telah berkata secara mutlak, dengan wajibnya taubat pada segala keadaan. Dan taubat dari keadaan-keadaan ini, tidaklah wajib.
Karena memperoleh kesempurnaan itu tidak wajib pada syara agama. Maka apakah yang dimaksud dengan kata Anda, taubat itu wajib pada segala keadaan? Maka ketahuilah kiranya, bahwa telah terdahulu kami katakan, bahwa manusia itu tidak terlepas pada permulaan kejadiannya sekali-kali, daripada mengikuti nafsu syahwat. Dan tidaklah arti taubat itu meninggalkan nafsu syahwat itu saja. Akan tetapi, kesempurnaan taubat adalah dengan memperoleh kembali apa yang telah lalu. Dan tiap-tiap nafsu syahwat yang dituruti oleh insan, maka terangkatlah dari nafsu syahwat itu kegelapan kepada hatinya, sebagaimana terangkat dari nafas insan itu, kegelapan ke muka cermin yang berkilat. Maka jikalau bertindih lapis kegelapan nafsu syahwat itu, niscaya menjadi karat pada hati. Sebagaimana uap nafas pada muka cermin ketika ia bertindih lapis, menjadi kotoran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jangan berpikir begitu. Bahkan, apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14. Apabila karat pada hati itu telah bertindih lapis, lalu melekat atas hatinya, seperti kotoran atas muka cermin. Apabila telah bertindih lapis dan lama waktunya, niscaya ia menyelam dalam tubuh besi dan merusakkannya. Dan jadilah tidak dapat berkilat lagi sesudahnya. Dan jadilah seperti yang melekat dari kotoran. Dan tidak memadai pada memperbaiki kembali dari menuruti nafsu syahwat, dengan meninggalkannya pada masa mendatang. Akan tetapi, tidak boleh tidak, daripada menghapuskan karat-karat itu, yang telah melekat pada hati. Sebagaimana tidak memadai pada mengangkatkan bentuk-bentuk pada cermin, kaca, dengan tidak bernafas lagi dan uap-uap hitam ke muka kaca pada masa mendatang, selama tidak dikerjakan menghapus karat-karat yang telah melekat padanya. Dan sebagaimana terangkat kepada hati kegelapan maksiat dan nafsu syahwat, maka terangkatlah kepada hati itu nur, cahaya, taat dan meninggalkan nafsu syahwat. Lalu terhapuslah kegelapan maksiat, dengan cahaya taat. Dan kepada inilah diisyaratkan dengan sabda Nabi, ikutkanlah kejahatan itu dengan kebajikan, niscaya engkau sudah menghapusinya. Jadi, hamba itu memerlukan dalam semua hal ihwalnya, kepada menghapuskan bekas-bekas kejahatan dari hatinya, dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan, yang bekas-bekasnya melawan akan bekas-bekas kejahatan tersebut. Ini adalah pada hati, yang pertama-tama telah berhasil kebersihan dan kecemerlangannya. Kemudian, menjadi gelap, dengan sebab-sebab yang datang. Adapun mengkilap pertama, maka lamalah kilapan itu padanya. Karena, tidaklah usaha pengkilapan pada menghilangkan karat pada cermin itu, seperti usaha pada membuat cermin itu sendiri. Maka ini adalah usaha-usaha yang panjang, yang tidak sekali-kali terputus. Semua itu kembali kepada taubat. Adapun kata Anda, bahwa ini tidak dinamakan wajib. Akan tetapi, keutamaan, perbuatan utama, dan mencari kesempurnaan. Maka ketahuilah, bahwa wajib itu mempunyai dua arti. Yang pertama, ialah, apa yang masuk pada fatwa agama, syara, dan bersekutu padanya keseluruhan makhluk. Yaitu, kadar, jikalau dikerjakan oleh keseluruhan makhluk, niscaya tidak merobohkan alam ini. Maka jikalau diberatkan manusia semua untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, niscaya mereka akan meninggalkan kehidupan dan menolak dunia keseluruhannya. Kemudian, yang demikian itu membawa kepada batalnya takwa secara keseluruhan. Sesungguhnya, manakala telah rusak kehidupan, niscaya tiada seorang pun yang dapat mengosongkan waktunya untuk takwa. Bahkan, pekerjaan menenun, membajak sawah dan membuat roti, akan menghabiskan semua umur dari tiap-tiap orang, pada apa yang diperlukannya. Maka semua tingkat ini tidaklah wajib dengan pemikiran tersebut. Kewajiban kedua, yaitu, yang tidak boleh tidak daripadanya, untuk sampai kepada kedekatan yang dicari dari Tuhan semesta alam dan tempat yang terpuji di antara orang-orang syidik. Dan taubat dari semua yang telah kami sebutkan itu, adalah wajib untuk sampai kepadanya. Sebagaimana dikatakan, bahwa bersuci itu wajib pada sholat sunat. Artinya, bagi orang yang bermaksud mengerjakannya. Maka dia tidak akan sampai kepada sholat sunat tersebut, selain dengan bersuci.
Adapun orang yang rela dengan kekurangan dan tidak memperoleh keutamaan sholat sunat, maka bersuci itu tidak wajib atasnya karena sholat itu. Sebagaimana dikatakan, mata, telinga, tangan dan kaki itu syarat pada adanya insan. Yakni, bahwa yang tersebut itu adalah syarat bagi orang yang menghendaki, bahwa dia itu insan yang sempurna, insan kamil, yang memperoleh manfaat dengan keinsanannya. Dan ia akan sampai dengan keinsanannya itu kepada tingkat tinggi di dunia. Adapun orang yang merasa puas dengan asal hidup saja dan ia rela, bahwa dia itu seperti daging atas lalenan tempat memotong daging dan seperti sepotong kain tua yang dicampakkan orang, maka tidaklah disyaratkan untuk hidup yang seperti ini, ada mata, tangan dan kaki. Maka pokok kewajiban yang masuk dalam fatwa orang awam itu, tiada akan menyampaikan, selain kepada pokok kelepasan. Dan pokok kelepasan itu adalah seperti pokok kehidupan. Dan apa yang di belakang pokok kelepasan itu, dari kebahagiaan, yang dengan kebahagiaan itu berkesudahan hidup, berlaku sebagai berlakunya anggota tubuh dan alat-alat, yang terselenggarakan hidup dengan dia. Dan pada itulah usaha nabi-nabi, wali-wali, alim ulama dan orang-orang yang seperti mereka. Dan kepada itulah keinginan mereka. Dan di kelilingnya itulah, adanya mereka berkeliling. Dan karenanya lah, tolakan mereka akan kelezatan dunia secara keseluruhan. Sehingga sampailah Nabi Isa berbantal dengan batu pada tidurnya. Maka datanglah setan kepadanya, seraya berkata, apakah engkau meninggalkan dunia karena akhirat? Nabi Isa menjawab, ya. Dan apa yang terjadi? Lalu setan menjawab, engkau berbantal dengan batu ini, adalah bernikmat-nikmat dalam dunia. Maka mengapa tidak engkau letakkan saja kepala engkau atas bumi? Nabi Isa lalu melemparkan batu itu dan meletakkan kepalanya atas bumi. Dan ia melemparkan batu itu adalah taubat dari bernikmat-nikmat itu. Apakah Anda berpendapat bahwa Isa tidak tahu bahwa meletakkan kepala atas bumi itu tidak dinamai wajib pada fatwa-fatwa orang awam? Apakah Anda berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad tatkala ia terganggu oleh kain yang ada padanya, yang diketahuinya dalam syalatnya, lalu kain itu dibukanya. Dan ia terganggu oleh tali sandalnya yang baru diperbaruinya. Lalu dikembalikannya tali sandal yang lama, bahwa beliau tidak tahu yang demikian itu tidak wajib pada agamanya, yang diagamakannya bagi seluruh hamba. Maka apabila beliau tahu yang demikian, maka mengapa beliau bertaubat daripadanya dengan meninggalkannya? Adakah yang demikian itu, selain karena dilihatnya membekas pada hatinya, bekas yang mencegahnya sampai kepada kedudukan terpuji yang dijanjikan kepadanya? Adakah Anda berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq sesudah meminum susu dan tahu bahwa yang demikian itu tidak di atas caranya, lalu beliau memasukkan anak jarinya dalam kerongkongannya, untuk mengeluarkan susu tersebut, sehingga hampir keluar nyawanya? Tidaklah beliau tahu sekadar ini dari ilmu fikih? Yaitu, bahwa apa yang dimakannya dari karena tidak tahu, maka dia tidak berdosa dengan yang demikian. Dan tidak wajib pada fatwa ilmu fikih mengeluarkannya. Maka mengapa ia bertaubat dari meminumnya, dengan mengeluarkan kembali sedapat mungkin, dengan mengosongkan perutnya dari susu itu? Adakah yang demikian itu, selain karena rahasia, yang menetap dalam dadanya, di mana rahasia tersebut memperkenalkan kepadanya, bahwa fatwa orang awam itu adalah suatu hadis yang lain? Dan bahwa bahaya jalan akhirat, tidak dikenal, selain oleh orang-orang syidik. Maka perhatikanlah hal ihwal oleh penipuan pada jalan Allah. Maka inilah rahasia orang yang menghirup permulaan baunya, tahu bahwa harusnya taubat nasuha, taubat yang benar-benar tidak akan berbuat dosa lagi, menjadi harus bagi hamba yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala, pada setiap nafas dari nafas-nafasnya. Walaupun ia ditakdirkan berusia, sebanyak usia Nabi Nuh. Dan yang demikian itu wajib dengan segera, tanpa ada tangguhan. Maka benarlah Abu Sulaiman Ad-Darani, yang mengatakan, jikalau orang yang berakal tidak menangis pada apa yang masih ada dari umurnya, selain atas kehilangan masa yang lalu dari umurnya, pada tidak perbuatan taat, niscaya sesungguhnya adalah pantas bahwa yang demikian itu menyusahkannya sampai kepada mati.
Maka bagaimanakah orang yang menghadapi apa yang menjadi sisa dari umurnya, dengan contoh apa yang telah lalu dari kebodohannya? Sesungguhnya Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan itu, karena orang yang berakal, apabila memiliki mutiara yang berharga dan mutiara itu hilang daripadanya, tanpa faedah, niscaya, sudah pasti, ia menangis atas kehilangan itu. Dan jikalau hilangnya mutiara tadi daripadanya dan hilangnya itu menjadi sebab binasanya, niscaya tangisannya adalah lebih keras dan setiap saat dari umurnya. Akan tetapi, setiap nafas itu adalah mutiara yang berharga, tiada ganti dan tukaran daripadanya. Maka mutiara yang berharga ini pantas untuk menyampaikan engkau kepada bahagia abadi dan melepaskan engkau dari kesengsaraan abadi. Dan manakah mutiara yang lebih berharga daripada ini? Maka apabila engkau menyia-nyiakannya dalam kelalaian, niscaya merugilah engkau dengan kerugian yang nyata. Dan kalau engkau mempergunakannya kepada kemaksiatan, maka sesungguhnya engkau telah binasa dengan kebinasaan yang keji. Jikalau engkau tidak menangis di atas musibah, bencana, ini, maka yang demikian itu, adalah karena kebodohan engkau. Dan musibah bagi engkau disebabkan kebodohan engkau itu, lebih besar dari setiap musibah. Akan tetapi, kebodohan itu musibah, yang tidak diketahui oleh yang memperoleh musibah itu, bahwa dia yang punya musibah tersebut. Sesungguhnya tidur kelalaian itu menghalangi di antara dia dan mengenalnya. Dan manusia itu tidur. Apabila mereka mati, niscaya mereka terbangun. Maka ketika itulah, tersingkap bagi setiap orang yang jatuh, akan kejatuhannya. Dan bagi setiap orang yang kena musibah, akan musibahnya. Dan manusia itu terangkat, tidak dapat memperolehnya kembali. Sebahagian orang-orang, arif, orang-orang yang mengenal dengan Allah, mengatakan, bahwa malakul maut apabila datang kepada seorang hamba, niscaya ia memberitahukan kepada hamba tersebut, bahwa masih ada sesaat, sisa dari umur engkau. Dan engkau tidak akan terkemudian daripadanya sekejap mata pun. Maka tampaklah bagi hamba itu, kesedihan dan penyesalan. Jikalau adalah dunia itu dengan isi-isinya kepunyaannya, niscaya ia keluar daripadanya untuk menggabungkan kepada saat itu, suatu saat yang lain. Supaya ia dapat meratapi dirinya pada saat itu dan memperoleh kembali keteledorannya. Ia tidak memperoleh jalan kepada yang demikian. Dan itulah permulaan yang tampak dari hikmah firman Allah Ta'ala, dan di antara mereka dengan apa yang diingininya, diletakkan batas. Surah Saba ayat 54. Dan kepada itulah, diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, sebelum kematian datang kepada seseorang di antara kamu, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa aku tidak engkau beri tangguh barang sedikit waktu, supaya aku memberikan sedekah dan termasuk orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik? Dan Allah tiada akan memberi tangguh kepada suatu nyawa, apabila janjinya, ajalnya, telah sampai. Surat Al-Munafikun ayat Oktober 11. Lalu dikatakan, bahwa ajal dekat yang dimintanya itu, artinya, orang itu mengatakan ketika terbuka tutup bagi hamba, hai malakul maut, tangguhkanlah aku sehari, di mana aku akan meminta maaf kepada Tuhanku, aku bertaubat dan akan mencari bekal amal syalih bagi diriku. Malakul maut itu lalu menjawab, engkau telah menghabiskan hari-hari itu, maka tiada sehari pun lagi. Orang itu lalu menjawab, tangguhkanlah aku sesaat saja. Malakul maut menjawab, engkau telah menghabiskan saat-saat itu. Maka tiada sesaat pun lagi. Maka terkuncilah baginya pintu taubat. Lalu bulak-baliklah nyawanya dalam kerongkongannya. Nafasnya pulang pergi dalam buruk kesedihannya. Dan ia menghirup kedukaan putus asa daripada dapat memperoleh kembali dan kesedihan penyesalan pada menyia-nyiakan umur. Maka bergoncanglah pokok imannya pada berantakan hal ihwal itu. Apabila nafasnya telah penghabisan, maka jikalau telah mendahului kebajikan baginya daripada Allah, niscaya keluarlah nyawanya di atas keesaan. Maka yang demikian itu husnul hatimah, baik kesudahan, namanya. Dan jikalau telah terdahulu baginya kodo, hukum Allah, dengan kesengsaraan, berlindunglah kita kiranya dengan Allah, niscaya nyawanya keluar di atas keraguan dan kegoncangan. Dan yang demikian itu, su'el hatimah, buruk kesudahan, namanya.
Untuk contoh seperti ini, dikatakan, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, dan tidaklah diterima taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan apabila sampai kematian datang kepada salah seorang mereka, baru mengatakan, aku taubat sekarang. Surat 4 An-Nisa, ayat 18. Dan firman-Nya, hanyalah Allah menerima taubat dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kebodohannya, kemudian itu, mereka bertaubat dengan segera. Surat 4 An-Nisa, ayat 17. Artinya, dari dekat masa dengan kesalahan, dengan ia menyesal di atas kesalahan itu. Dan ia menghapuskan bekasnya dengan perbuatan baik, yang diikutkannya kesalahan itu dengan perbuatan baik tadi, sebelum bertindih lapis karatan atas hati. Maka, lalu tiada menerima penghapusan lagi. Karena itulah, Nabi bersabda, ikutkanlah kejahatan itu dengan kebajikan, niscaya engkau sudah menghapusinya. Karena itulah, Luqmanul Hakim mengatakan kepada putranya, hai anakku, janganlah engkau tangguhkan bertaubat. Sesungguhnya maut itu akan datang dengan tiba-tiba. Orang yang meninggalkan bersegera kepada taubat, dengan biar nanti saja, adalah dia di antara dua bahaya besar. Pertama, bahwa bertindih lapislah kegelapan atas hatinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga menjadi karatan dan melekat. Lalu tidak lagi dapat dihapuskan. Kedua, bahwa ia segera didatangi sakit atau maut. Maka ia tidak mendapat kesempatan untuk berbuat menghapuskan itu. Dan karena itulah, datang pada hadis, sesungguhnya kebanyakan pekikan isi neraka, ialah, dari karena katanya, nanti-nanti. Maka tiadalah binasa orang yang telah binasa itu, selain dengan kata-kata nanti tadi. Lalu penghitaman hatinya adalah sekarang dan pembersihannya dengan taat itu ditangguhkan, sampai ia disambar oleh maut. Maka ia datang kepada Allah dengan hati yang tidak sejahtera. Dan tiada terlepas dari neraka, selain orang yang datang kepada Allah dengan hati sejahtera, kalbin salim. Hati itu amanat Allah Ta'ala pada hambanya. Umur itu amanah Allah Ta'ala pada hambanya. Dan begitu pula, sebab-sebab taat lainnya. Siapa yang berkhianat pada amanah dan tidak mendapat kembali yang dikhianatinya, maka keadaan orang itu berbahaya. Setengah orang arifin itu berkata, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai dua rahasia pada hambanya, yang dirahasiakannya kepada hamba itu dengan jalan ilham. Pertama, apabila hamba itu telah keluar dari perut ibunya, maka Allah berfirman kepadanya, hai hambaku, aku telah keluarkan engkau ke dunia, dalam keadaan suci bersih. Aku simpankan pada engkau umur engkau dan aku amanahkan umur itu pada engkau. Maka aku perhatikan, bagaimana engkau menjaga amanah. Dan perhatikanlah kepadaku, bagaimana engkau menemui aku. Rahasia kedua, ketika keluar nyawanya, Allah berfirman, hai hambaku, apakah yang engkau perbuat tentang amanahku pada engkau? Adakah engkau menjaganya, sehingga engkau menemui aku menurut janji? Maka aku menemui engkau dengan memenuhi janji itu atau engkau sia-siakan amanah. Lalu aku menemui engkau dengan tuntutan dan siksaan? Kepada yang demikianlah, disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhilah pula janjiku kepadamu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 40. Dan dengan firman Allah Ta'ala, dan orang yang beriman dan beruntung juga orang-orang yang memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya serta janji yang dibuatnya. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 8. Penjelasan, bahwa taubat, apabila terkumpul syarat-syaratnya, maka sudah pasti diterima. Ketahuilah, bahwa Anda apabila telah memahami arti, kabul, diterima, niscaya Anda tidak ragu lagi, bahwa setiap taubat yang syah, maka taubat itu diterima. Orang-orang yang memandang dengan cahaya mata hati, yang mengambil pemahamannya dari cahaya Al-Quran, niscaya mereka mengetahui bahwa setiap hati yang sejahtera itu, diterima pada sisi Allah. Dan memperoleh nikmat di akhirat pada dekat Allah Ta'ala. Dan disediakan untuk dia memandang dengan matanya yang terus-menerus kepada wajah Allah Ta'ala. Dan mereka mengetahui bahwa hati itu dijadikan sejahtera pada asalnya. Dan setiap anak itu dilahirkan atas fitrah, suci tidak berdosa.
Dan sesungguhnya hilang kesejahteraan hatinya oleh kekeruhan yang menganiayai mukanya dari debu dan kegelapan dosa. Dan mereka mengetahui bahwa api penyesalan membakar debu itu. Dan bahwa cahaya kebaikan menghapuskan dari muka hati gelap kejahatan. Dan sesungguhnya, tiada kemampuan bagi gelap kemaksiatan, serta cahaya kebaikan, sebagaimana tiada kemampuan bagi gelap malam serta cahaya siang. Bahkan, sebagaimana tiada kemampuan bagi keruhnya kotoran, serta putihnya sabun. Dan sebagaimana kain yang kotor, tiada diterima bagi raja untuk menjadi pakaiannya. Maka hati yang gelap, tiada akan diterima oleh Allah Ta'ala, untuk berada di sisinya. Dan sebagaimana, memakai kain pada perbuatan buruk mengotorkan kain itu. Dan membasuhnya dengan sabun dan air panas, sudah pasti membersihkannya. Maka memakai hati pada nafsu syahwat itu, mengotorkan hati. Dan membasuhnya dengan air mata berderai dan membakar penyesalan itu, akan membersihkannya, mensucikannya, dan mencemerlangkannya. Dan setiap hati yang bersih, lagi suci maka diterima, sebagaimana setiap kain yang bersih, maka diterima. Sesungguhnya yang harus atas engkau itu, membersihkan dan mensucikannya. Adapun diterima, maka itu adalah pemberian, yang telah dahulu qada azali, ketetapan Tuhan, kepadanya, yang tiada penolakan baginya. Dan itulah yang dinamai keberuntungan pada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, surat 91 Asy-Syams ayat 9. Orang yang tiada mengenal atas jalan kebenaran, akan mengenal yang lebih kuat dan lebih terang daripada penyaksian dengan penglihatan, bahwa hati itu berbekas dengan perbuatan maksiat dan perbuatan taat, sebagai pembekasan yang berlawanan, yang dipinjamkan bagi salah satu kepada keduanya, akan perkataan gelap, sebagaimana dipinjamkan untuk bodoh. Dan dipinjamkan untuk yang lain, perkataan cahaya, sebagaimana dipinjamkan untuk tahu, ilmu. Dan bahwa di antara cahaya dan gelap itu berlawanan yang penting, yang tiada tergambar dapat dikumpulkan antara keduanya. Maka seakan-akan tiada yang tinggal dari agama, selain kulitnya. Dan tiada digantungkan pada agama itu, selain namanya. Dan hatinya dalam tutup tebal dari hakikat makna agama. Bahkan dari hakikat makna dirinya dan sifat-sifat dirinya. Orang yang tiada tahu akan dirinya, maka dia itu lebih tidak tahu lagi dengan diri orang lain. Dan yang dimaksudkan, ialah hatinya. Karena dengan hatinya itu, ia akan mengenal lain dari hatinya. Maka bagaimana ia mengenal hati yang lain dan ia tidak mengenal hatinya? Maka orang yang menyangka, bahwa taubat itu syah dan tidak diterima, adalah seperti orang yang menyangka, bahwa matahari itu terbit dan gelap itu tidak hilang. Dan kain itu dibasuh dengan sabun dan kotorannya tidak hilang, kecuali bahwa kotoran itu menyelam, masuk benar, karena lama bertindis lapisnya pada lobang-lobang kain dan celah-celahnya. Maka sabun tidak kuat mencabutnya. Maka seperti demikianlah, bahwa dosa itu bertindis lapis, sehingga menjadi tabiat dan karatan di atas hatinya. Maka hati yang seperti ini, tiada akan kembali dan tiada akan taubat. Benar, kadang-kadang orang itu mengatakan dengan lisannya, aku telah bertaubat. Maka adalah yang demikian itu, seperti kata tukang pembersih kain dengan lidahnya, sudah aku basuhkan kain itu. Dan perkataan yang demikian itu, tiada sekali-kali akan membersihkan kain, selama ia tidak mengubahkan sifat kain, dengan memakai apa yang berlawanan dengan sifat yang ada pada kain itu. Maka dengan inilah keadaan tercegahnya pokok taubat. Dan itu tidak jauh, bahkan itulah yang kebanyakan pada keseluruhan makhluk, yang menghadap kepada dunia, yang berpaling dari Allah secara keseluruhan. Penjelasan ini mencukupilah pada orang-orang yang mempunyai mata hati pada terkabulnya taubat. Akan tetapi, kami menguatkan sayapnya dengan menyalin ayat-ayat, hadis-hadis dan atsar. Maka setiap pemandangan, yang tidak disaksikan oleh kitab dan sunnah, niscaya tidak dapat dipercayai. Dan Allah Ta'ala berfirman, dialah, Allah, yang menerima taubat hamba-hambanya, memaafkan kesalahan. Surat 42 Asy-Syura ayat 25. Dan Allah Ta'ala berfirman, pengampun dosa dan penerima taubat.
Surat 23 Al-Mu'minun ayat 3. Nabi bersabda, sungguh Allah amat bergembira dengan taubatnya seseorang kamu. Bacalah sampai akhir hadis tersebut. Gembira itu adalah di belakang, sesudah penerimaan. Maka itu menunjukkan kepada penerimaan dan lebih dari itu lagi. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghamparkan tangannya, kudrah kuasanya, dengan taubat bagi yang berbuat jahat malam, kepada siang dan bagi yang berbuat jahat siang kepada malam, sehingga terbitlah matahari dari tempat terbenamnya. Penghamparan tangan itu adalah perkataan dengan tidak terus terang daripada diminta taubat. Dan yang meminta itu adalah di belakang yang menerima. Maka kerap kali yang menerima itu tidak meminta. Dan tidaklah yang meminta itu, melainkan adalah ia yang menerima. Nabi bersabda, jikalau kamu berbuat kesalahan, sehingga sampai ke langit, kemudian kamu menyesal, niscaya diterima oleh Allah taubatmu. Nabi bersabda pula, sesungguhnya hamba itu berbuat dosa, lalu ia masuk sorga. Lalu ada yang menanyakan, bagaimana maka demikian, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, adalah yang menjadi di depan matanya, dia itu yang bertaubat, yang lari daripadanya, sehingga ia masuk sorga. Nabi bersabda, sumpah dosa itu penyesalan. Nabi bersabda, yang bertaubat dari dosa, adalah seperti orang yang tiada berdosa. Diriwayatkan, bahwa, seorang Habsyi bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini berbuat perbuatan keji. Maka adakah bagiku taubat? Nabi menjawab, ada. Orang Habsyi itu lalu pergi. Kemudian ia kembali, lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah Allah melihat aku dan aku mengerjakan perbuatan keji itu? Nabi menjawab, ada. Maka orang Habsyi itu lalu memekik dengan pekikan, di mana nyawanya keluar dalam pekikan itu. Diriwayatkan, bahwa Allah, Azza wa Jalla, tatkala menjatuhkan kutukan, laknat, kepada iblis, lalu iblis itu meminta kepada Allah Ta'ala, agar kutukan itu ditangguhkan. Maka Allah Ta'ala menangguhkannya sampai kepada hari kiamat. Lalu iblis itu berkata, demi kemuliaan engkau, sesungguhnya tidak aku keluar dari hati anak Adam, selama ia masih bernyawa. Maka Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya tidak terdinding dari anak Adam itu taubat, selama ia masih bernyawa. Nabi bersabda, sesungguhnya perbuatan baik itu menghilangkan perbuatan jahat, sebagaimana air menghilangkan kotoran. Hadis-hadis tentang ini tidak terhingga banyaknya. Adapun kata sahabat dan ulama-ulama terkemuka, maka di antara lain, kata Sa'idi bin Al-Musayyab, diturunkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah itu pengampun terhadap orang-orang yang kembali kepadanya. Surat 17 Al-Isra ayat 25, adalah mengenai orang yang berdosa, kemudian ia bertaubat. Kemudian ia berdosa, kemudian ia bertaubat. Al-Fudlail bin Iyal berkata, Allah Ta'ala berfirman, berilah berita gembira kepada orang-orang yang berdosa, bahwa mereka itu jikalau bertaubat, niscaya aku menerima taubatnya. Berilah peringatan kepada orang-orang syiddiq, bahwa aku, jikalau aku letakkan kepada mereka keadilanku, niscaya aku azabkan mereka. Tilik bin Habib berkata, sesungguhnya hak Allah itu lebih besar, daripada dapat ditegakkan oleh hambanya. Akan tetapi, mereka itu berpagi hari bertaubat dan bersore hari bertaubat. Abdullah bin Umar berkata, barang siapa mengingati kesalahan yang telah diperbuatnya, lalu hatinya takut dari kesalahan itu, niscaya kesalahan itu dihapuskan daripadanya pada Lauh Mahfud. Diriwayatkan bahwa salah seorang daripada nabi-nabi Bani Israel telah berbuat dosa. Lalu diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, demi kemuliaanku, jikalau engkau kembali mengerjakannya, niscaya aku azabkan engkau. Nabi Bani Israel itu menjawab, hai Tuhanku, engkau dan aku. Demi kemuliaan engkau, jikalau engkau tidak memelihara aku dari kesalahan, niscaya aku akan kembali mengerjakannya. Maka Allah Ta'ala memeliharanya dari perbuatan yang salah. Sebahagian mereka mengatakan, bahwa sesungguhnya hamba itu berbuat dosa, maka senantiasa ia menyesal, sehingga ia masuk sorga.
Lalu iblis berkata, mudah-mudahan aku tidak menjatuhkannya dalam dosa. Habib bin Sabit, seorang ahli fikih, meninggal tahun 119 Hijriah, berkata, pada hari kiamat, didatangkan kepada orang itu dosa-dosanya. Maka ia lalu dengan dosa itu, seraya mengatakan, sesungguhnya aku takut dari dosa itu. Habib bin Sabit tadi mengatakan, maka dosa orang tersebut itu diampunkan. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud dari hal dosa yang telah diperbuatnya, adakah baginya dapat bertaubat? Maka Ibnu Mas'ud berpaling dari orang tersebut. Kemudian ia menoleh kepadanya. Lalu ia melihat kedua mata orang tadi bercucuran air mata. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, bahwa surga itu mempunyai 8 pintu. Semuanya terbuka dan terkunci, selain pintu taubat. Maka pada pintu taubat itu ada seorang malaikat yang diserahkan kepadanya, di mana ia tidak menguncikan pintu itu. Dari itu, maka beramallah dan janganlah engkau putus asa. Abdurrahman bin Abil Qasim berkata, kami memperbincangkan bersama Abdurrahim, tentang taubat orang kafir dan firman Allah Ta'ala, kalau mereka berhenti menentang kebenaran Tuhan, niscaya diampuni apa yang telah lewat. Surat 8 Al-Anfal ayat 38. Lalu Abdurrahim menjawab, sesungguhnya aku mengharap bahwa adalah orang muslim pada sisi Allah itu lebih baik keadaannya. Dan telah sampai kepadaku bahwa taubat orang muslim itu adalah seperti Islam sesudah Islam. Abdullah bin Salam mengatakan, aku tidak akan berbicara dengan kamu, selain dari hal Nabi yang menjadi Rasul atau kitab yang diturunkan kepadanya. Bahwa hamba Allah, apabila berbuat sesuatu dosa, kemudian ia menyesal atas dosa itu dalam sekejap mata, niscaya dosa itu gugur daripadanya, lebih cepat dari sekejap mata itu. Umar berkata, duduklah bersama orang-orang yang bertaubat. Karena mereka adalah orang-orang yang halus hatinya. Sebahagian mereka mengatakan, aku tahu, kapan Allah Ta'ala mengampuni aku. Lalu orang menanyakan, kapan? Ia menjawab, apabila Allah menerima taubatku. Yang lain berkata, aku daripada mengharamkan taubat, adalah aku lebih takut daripada mengharamkan pengampunan. Artinya, pengampunan itu sudah pasti termasuk dari keharusan taubat dan yang mengikuti taubat. Diriwayatkan, bahwa pada kaum Bani Israel, ada seorang pemuda yang berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala 20 tahun lamanya. Kemudian ia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala 20 tahun lamanya. Kemudian ia memandang pada kaca. Maka ia melihat ubanan, sudah putih, pada janggutnya. Maka yang demikian itu tidak mengenakan baginya. Maka ia berdoa, hai Tuhanku, aku telah mengerjakan taat kepadamu selama 20 tahun. Kemudian aku berbuat maksiat kepadamu selama 20 tahun. Maka jika aku kembali kepadamu, adakah engkau akan menerima aku? Lalu pemuda tadi mendengar yang mengatakan, berkata dan ia tidak melihat seorang manusia pun, engkau mencintai kami, maka kami mencintai engkau. Engkau meninggalkan kami, maka kami meninggalkan engkau. Engkau berbuat maksiat kepada kami, maka kami tangguhkan azab atas engkau. Dan jika engkau kembali kepada kami, niscaya kami terima engkau. Zunnun al-Misri berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang menegakkan batang kayu kesalahan, sebagai penegakan hajat hati. Mereka menyiraminya dengan air taubat. Lalu membuahkan penyesalan dan kegundahan. Mereka itu lalu gila, tanpa gila. Mereka itu menjadi bodoh, tanpa letih dan tuli. Mereka itu orang-orang yang lancar lagi pandai berbicara, ia mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, mereka meminum segelas kejernihan. Lalu mereka mewarisi sabar sepanjang percobaan. Kemudian, hati mereka bimbang pada alam malakut. Dan menerawang pikiran mereka di antara istana dinding alam-alam ruh. Mereka berteduh di bawah serambi penyesalan. Mereka membaca lebar kesalahan. Maka mereka mewariskan kepada dirinya kegundahan. Sehingga mereka sampai kepada ketinggian zuhud dengan tangga wara. Lalu mereka menerima azab pahitnya meninggalkan dunia. Mereka memandang lembut kekasaran tempat tidur. Sehingga mereka memperoleh tali kelepasan dan ikatan keselamatan.
dan terlepaslah nyawa mereka pada alam tinggi. Sehingga mereka tinggal dalam kebun kenikmatan. Dan mereka masuk dalam lautan hidup. Dan mereka timbun parit-parit kegundahan. Mereka lewati jembatan hawa nafsu. Sehingga mereka turun di tanah lapang ilmu. Mereka minum dari anak sungai hikmah. Mereka menumpang kapal kecerdikan. Mereka mencabut dengan angin kelepasan dalam lautan selamat. Sehingga mereka sampai ke taman kesenangan, tempat galian kemegahan dan kemuliaan. Maka sekedar ini mencukupilah untuk penjelasan, bahwa setiap taubat yang sah sudah pasti diterima, makbul. Kalau Anda menanyakan, apakah Tuhan mengatakan, apa yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah, golongan YG menelan mentah-mentah arti dari Al-Quran tanpa pemikiran, bahwa menerima taubat itu wajib atas Allah Ta'ala? Maka aku menjawab, bahwa aku tidak bermaksud dengan apa yang Anda sebutkan itu, dari hal wajib penerimaan taubat atas Allah Ta'ala, kecuali apa yang dikehendaki oleh orang yang mengatakan, dengan katanya, bahwa kain, apabila dibasuh dengan sabun, niscaya wajiblah hilang kotorannya. Bahwa orang yang haus, apabila meminum air, niscaya wajib hilang hausnya. Dan apabila pada suatu masa ia tidak mau air, niscaya wajiblah ia haus. Dan apabila haus itu berkekalan dalam waktu lama, niscaya wajiblah mati. Dan tidaklah pada sesuatu pun dari yang demikian itu, apa yang dikehendaki oleh kaum Mu'tazilah, dengan mewajibkannya atas Allah Ta'ala. Akan tetapi, aku mengatakan, bahwa Allah Ta'ala menjadikan taat, yang menutupkan maksiat dan kebaikan yang menghapuskan kejahatan. Sebagaimana ia menjadikan air yang menghilangkan haus. Dan kuasa itu meluas dengan sebaliknya, jikalau telah mendahului kehendaknya dengan yang demikian. Maka tiada wajib atas Allah Ta'ala. Akan tetapi, apa yang telah mendahului kemauannya yang azali, kekal, sudah pasti wajib adanya. Kalau Anda mengatakan, bahwa tiadalah dari orang yang bertaubat itu, melainkan ia ragu tentang penerimaan taubatnya. Dan orang yang minum air itu tiada ragu pada hilang hausnya. Maka ia tidak ragu pada hilang hausnya itu. Maka aku menjawab, bahwa ragunya pada penerimaan taubat itu, adalah seperti ragunya, pada adanya syarat-syarat sah. Sesungguhnya taubat itu mempunyai rukun-rukun, sendi-sendi, dan syarat-syarat yang harus, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan ia tidak memeriksa dengan yakin adanya semua syarat-syaratnya, seperti orang yang ragu pada taubat, yang diminumnya untuk mencuci perut, tentang adakah itu mencuci perut. Yang demikian itu, karena ragunya pada berhasilnya syarat-syarat mencuci perut, pada obatnya, dengan memandang kepada keadaan, waktu, cara mencampur obat, memasak, bagus ramuan dan obat-obatnya. Maka pahamilah ini dan contoh-contohnya yang mewajibkan takut sesudah bertaubat. Dan yang mewajibkan ragu sudah pasti pada diterima taubat itu, menurut apa yang akan datang penjelasannya, tentang syarat-syaratnya insya Allah Ta'ala. Sendi kedua, rukun kedua mengenai dari apa taubat itu, yaitu, dari dosa, yang kecil dan yang besar. Ketahuilah, bahwa taubat itu meninggalkan dosa. Dan tidak mungkin meninggalkan sesuatu, selain sesudah mengenalnya. Dan apabila taubat itu wajib, niscaya apa yang tidak akan sampai kepadanya, selain dengan itu, maka itu menjadi wajib pula. Jadi, mengenal dosa itu wajib. Dan dosa itu ibarat dari setiap apa yang menyalahi perintah Allah Ta'ala, pada meninggalkan atau mengerjakan. Dan uraian yang demikian itu meminta uraian segala yang dipikulkan, disuruh, dari permulaannya sampai kepada penghabisannya. Dan tidaklah yang demikian itu maksud kami. Akan tetapi, kami akan menunjukkan kepada kumpulannya dan ikatan bahagian-bahagiannya. Kiranya Allah mencurahkan taufik bagi kebenaran dengan rahmat-Nya. Penjelasan, bahagian-bahagian dosa, dengan dikaitkan kepada sifat-sifat hamba. Ketahuilah, bahwa insan mempunyai sifat-sifat dan akhlak yang banyak macamnya, menurut apa yang telah diketahui uraiannya pada kitab keajaiban hati dan tipuannya. Akan tetapi, terbatas perkembangan dosa itu pada 4 sifat, sifat ketuhanan, sifat kesetanan, sifat kebinatangan dan sifat kebinatangbuasan.
Yang demikian itu, karena tanah kejadian insan itu diperas dari campuran yang bermacam-macam. Lalu setiap dari campuran tersebut, menghendaki dalam yang diperas itu, bekasan dari bermacam-macam bekas. Sebagaimana dikehendaki oleh gula, cuka dan zafaran, sejenis bunga, pada sakan jabin, air diberi gula dan dicampur dengan cuka, akan bermacam-macam bekas.